selamat datang di podcast Bikin Ikut. Perkenalkan, saya Dr. Livia Putri Citra, salah satu dokter umum di Puskesmas Kuto Winangun. Nah, Sobat Kuto, tahu nggak sih kalau kemarin saya sempat mengetahui ada salah satu sekolah yang anak-anaknya ini banyak sekali memiliki gejala seperti demam, batuk, pilek, bahkan nyeri tenggorokan. Nah, Sobat Kuto juga perlu tahu bahwa tidak hanya dalam satu kelas saja yang memiliki gejala yang sama, tapi sampai di satu sekolahnya tersebut. Nah, untuk penyebab pastinya, setiap ada anak yang memiliki keluhan, tentu baiknya untuk diperiksa langsung oleh dokter umum di Puskesmas Kuto Winangun atau layanan kesehatan terdekat lainnya. Nah, yang perlu diketahui adalah salah satu penyakit yang memiliki gejala yang hampir sama seperti itu, yaitu adalah penyakit influenza. Penyakit influenza ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Seperti namanya, virus ini namanya virus influenza. Nah, Sobat Kuto tahu bahwa virus influenza ini biasanya menyerang saluran pernafasan. Tidak hanya saluran pernafasan atas, tapi juga bisa sampai menyerang paru-paru. Nah, makanya tidak heran kan Sobat Kuto bahwa gejalanya itu bisa sampai ada demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, bahkan bisa sampai ke nyeri-nyeri otot. Kemarin ada salah satu Sobat Kuto yang bertanya, apakah benar kalau penyakit influenza ini adalah penyakit yang musiman, Dok? Nah, Sobat Kuto perlu tahu bahwa ada yang dinamakan pilek dan ada juga yang influenza. Mereka ini ternyata memiliki penyebab yang berbeda. Kalau pilek itu bisa di setiap waktu, tapi kalau untuk influenza ini memang terkenal dengan penyakit yang musiman. Biasanya pada saat peralihan musim seperti musim pancaroba, di situ banyak sekali orang-orang yang terkena virus influenza. Nah, kemarin Sobat Kuto juga sempat ada yang nanya nih, kira-kira penularannya seperti apa sih, Dok? Penularan penyakit influenza ini ternyata bisa terjadi secara cepat loh. Dalam waktu 1-3 hari jika seseorang tertular, maka orang tersebut bisa memiliki gejala penyakit influenza. Untuk penularan penyakit influenza ini bisa melalui cairan, udara, maupun sentuhan. Untuk cairan dan udara biasanya melalui bersin ataupun batuk. Nah, apabila Sobat Kuto tidak memakai masker, bisa dibayangkan kan bagaimana saluran nafas kita bisa terkena virus tersebut. Nah, untuk sentuhan biasanya virusnya bisa bertahan hingga 2 hari loh. Misalnya dia menempel di bagian alat makan, bisa juga dia menempel di gagang pintu, bisa juga dia menempel di alat-alat tulis di sekolah. Nah, Sobat Kuto sudah cukup paham kan dengan apa itu penyakit influenza dan bagaimana penularannya. Nah, kalau gitu pasti Sobat Kuto penasaran dong gimana sih, Dok, cara pencegahannya? Untuk mencegah penyakit influenza, apalagi untuk mencegah kita menularkan orang lain, maka kita bisa melakukan beberapa hal seperti menjaga daya tahan tubuh kita terlebih dahulu, perbanyak makan sayur, kemudian makan yang teratur, kemudian minum sebanyak 2 liter air minimal setiap harinya, kemudian sering membersihkan permukaan benda, dan yang paling penting adalah menggunakan masker. Memangnya penting ya, Dok, untuk menggunakan masker? Nah, perlu kita ketahui Sobat Kuto bahwa memakai masker itu tidak hanya untuk mencegah penyakit COVID saja, tapi penyakit yang bisa menyerang saluran pernapasan kita yang lain juga bisa dicegah dengan menggunakan masker. Selain itu, apabila Sobat Kuto batuk ataupun bersin, Sobat Kuto disarankan untuk mengarahkan mulut ke arah siku seperti ini. Ya, jadi jangan menggunakan tangan ataupun tidak ditutup sama sekali. Lalu bagaimana, Dok, apabila sudah terlanjur pakai tangan atau tangan kita sudah menempel di benda-benda di sekitar kita? Nah, kalau sudah terlanjur, kita harus langsung cuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Sobat Kuto, semua hal yang sudah kita diskusikan tadi sebetulnya bisa dicegah apabila kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari. Yang paling penting adalah cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan selain itu kita juga bisa menjaga daya tahan tubuh kita dengan memperbanyak makan sayur dan makan yang teratur, kemudian juga menjaga kebersihan rumah seperti membiarkan cahaya masuk ke dalam rumah, dan juga yang paling penting adalah menerapkan etika batuk dan juga bersin.
Menarik banget kan diskusi kita kali ini Sobat Kuto? Nah kalau gitu, kalau penasaran dengan diskusi-diskusi selanjutnya, tetap tunggu podcast dari Bikin Ikut selanjutnya ya.